Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, sebagaimana yang termaktub di belakang saya, materi kita hari ini judulnya adalah Terserah Allah. Barangkali pernah ada di antara kita, atau kita pernah menemui seseorang yang divonis oleh dokter untuk diamputasi. Dipotong entah tangannya, entah kakinya, entah apa lagi, kepalanya. Ya tidak mungkin lah, kepalanya mati. Entah tangannya, entah kakinya. Pasti dia akan merasa berat, itu pasti. Gak mungkin gak berat. Akan tetapi mau tidak mau dia akan menerima. Ketika ditanya, kenapa kamu mau mengorbankan anggota kamu yang sangat berharga, anggota tubuh kamu yang sangat berharga, dia akan mengatakan, ya memang sudah keputusannya dokter seperti itu. Apa kamu gak takut keputusan dokter itu keliru? Ya gak mungkin lah, atau kemungkinan kecil. Ini kan hasil dari observasi dari dokter-dokter yang ahli, terkenal. Mereka jarang keliru atau bahkan selalu berhasil operasinya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan keputusan dari dokter ahli, yang seahli-ahlinya dokter? Ada kemungkinan untuk keliru apa enggak? Ada enggak? Ada. Walaupun mungkin dari satu dokter ke dokter yang lainnya kemungkinan kelirunya akan berbeda-beda. Ya kalau dokternya dokter abal-abal yang buka malpraktek, ya lebih banyak kelirunya. Tapi kalau dokter ahli mungkin ya jarang keliru, tapi kan peluang keliru masih tetap ada. Aneh sebagian orang ketika bisa menerima keputusan dari dokter ahli yang ada peluang untuk keliru sekian persen, tapi subhanallah kadang-kadang dia tidak bisa menerima keputusan dari zat yang tidak mungkin keliru dan tidak akan pernah keliru. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh, sebagian orang menerima dengan sepenuh hati keputusan dokter, akan tetapi
dia sulit untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hidup di dunia tidak akan lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan inilah salah satu prinsip keimanan. Orang tidak akan dianggap beriman kecuali setelah dia meyakini takdir Allah. Dan takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya adalah baik di mata kita, buruk di mata kita. Contoh, takdir yang enak di mata kita. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk fisik yang sempurna. Itu enak, ya. Atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap anggota tubuhnya. Atau ada di antara kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk fisik yang Masya Allah, kulitnya putih, bersih, postur tubuhnya apa? Atletis, gitu kan? Ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enak juga, alhamdulillah rizkinya selalu lancar. Takdir enak juga mendapatkan pasangan, bapak-bapak mendapatkan ibu yang cantik, ibu-ibu mendapatkan pasangan bapak yang ganteng, ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang gak enak kayak apa Ustaz? Contohnya, dilahirkan dalam keadaan fisik tidak sempurna. Mungkin kurang salah satu anggota tubuhnya atau kelebihan anggota tubuh. Ya, ada nggak kelebihan anggota tubuh? Ada. Tangan biasanya 5, jari-jarinya ini 6. Ya. Takdir yang nggak enak. Termasuk takdir yang nggak enak juga, mungkin kita ditakdirkan oleh Allah punya postur tubuh ya pas-pasan. Ya, nggak dikatakan cebol, ya pas-pasan lah gitu. Atau ditakdirkan punya kulit Masya Allah sawo kematangan, ya, menjadi pembalap pemuda berkulit gelap. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak enak. Atau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dapat rezeki tapi rezekinya seret. Atau dapat pasangan tapi pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang kita bayangkan. Bapak-bapak, dulu saya yakin ketika akan nikah bayangannya, atau ketika masih bujangan bayangannya, saya akan dapat istri yang cantik, apalagi soleha. Anak bukan tanya ibu-ibu, anak tanya bapak-bapak. Ya, cantik, soleha, apalagi Pak? Kaya, ya. Terus anak semata wayang kaya apa enggak? Kalau miskin sama aja, ya. Kaya, soleha, hafizah, pinter masak, ya. Ternyata seluruh bayangan itu setelah menikah buyar. Nah, sama juga ibu-ibu juga seperti itu. Bayangannya nanti saya pengen nikah sama seorang suami laki-laki yang ganteng, yang baik hati, yang penyayang, yang kaya. Tapi ketika menikah tidak seperti apa yang diharapkan dahulu. Takdir yang enggak enak. Orang hidup di dunia, dia akan menghadapi seluruh ini, yang enak maupun yang tidak enak. Dan dua-duanya sama-sama ujian. Dua-duanya sama-sama ujian. Cuman biasanya orang itu akan sulit untuk menerima ketika mendapatkan takdir jenis yang kedua, takdir yang nggak enak.
Kalau mendapatkan takdir yang enak bisa ridho. Tapi kalau mendapatkan takdir yang enggak enak sulit untuk ridho. Contoh, ya, kumpulan keluarga arisan. Nah, kumpulan keluarga arisan. Ternyata namanya disebut dapat arisan. Ya. Dapat berapa kayak arisan biasanya dapat berapa? Ya tergantung. Tergantung berapa iurannya. Ada yang arisan dapat 5 juta misalnya, ada yang arisan dapat 1 juta. Masya Allah, alhamdulillah 5 juta. Ridho nggak dapat arisan? Ridho nggak? Ridho. Masukkan ke tas, naik mobil, naik motor, atau naik angkot. Begitu pulang sampai di rumah, ternyata tasnya di bawahnya itu bolong, alias jatuh di tengah jalan. Begitu tahu ridho nggak? Ridho nggak? Nah, inilah ujiannya. Maka judul kita hari ini adalah terserah Allah. Apa maksudnya Ustaz terserah Allah? Maksudnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita terserah. Kita tidak akan menuntut kepada Allah, kita tidak akan protes kepada Allah, dan kita akan berusaha menerima 100% apa yang Allah takdirkan kepada kita. Terserah Allah. Kenapa Ustaz kita harus mengatakan terserah Allah? Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Alasannya apa? Gak ada alasan. Ketentuan. Lah iya, emang kenapa kalau Allah menentukan terus kenapa? Hamba sahaya. Bagus. Ada yang lain? Karena kita KTP-nya Islam. Karena kita KTP-nya Islam. Loh emang kenapa Ustaz? Kalau kita mengaku beragama Islam, apa sih artinya Islam? Berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah mengaku beragama Islam, kita harus berserah diri. Terserah Allah, apa yang Allah tentukan buat kita. Itu namanya seorang muslim. Kalau kita masih protes sama Allah Azza wa Jal, enggak nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti kita ini belum serius di dalam berislam. Kalau kita memang betul-betul mengaku beragama Islam, maka apapun yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima apapun takdir Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Jadi kalau ditanya kenapa kita katakan terserah Allah, alasannya karena kita agamanya Islam. Dan Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya, ya, alasan berikutnya kenapa kita katakan terserah Allah, alasan berikutnya adalah karena dengan seperti itu kita akan untung dunia dan akhirat. Secara duniawi kita bakalan untung, dan secara ukhrawi kita juga bakalan untung. Pengumuman bagi yang merasa kehilangan kunci motor, harap menghubungi panitia. Pengumuman yang kedua, bagi jamaah diharapkan untuk merapat dan mengisi yang sebelah kanan. Kalau bisa masih ada yang kosong di depannya, bisa merapat. Kasihan yang baru datang. Kita ulangi tadi, kenapa kita harus katakan terserah Allah? Jawabannya, alasan utamanya apa tadi? Karena kita beragama Islam. Dan Islam itu salah satu artinya adalah berserah diri. Dalilnya apa itu Ustaz? Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Nanti bisa dibuka di rumah, surat An-Nisa ayat berapa?
125. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya, kenapa kita harus katakan terserah Allah? Alasan berikutnya adalah karena ketika kita menjalani itu, kita akan mendapatkan keuntungan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Kita mulai yang duniawi dulu apa ukhrawi dulu? Terserah anak. Bukan terserah anak, terserah Allah. Ya betul, dalam hal ini terserah anak. Ya. Alasannya kita akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Apa keuntungan tersebut? Kita mulai dari keuntungan duniawi. Yang pertama, keuntungan orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah. Yang pertama, alasannya apapun takdir Allah itulah yang terbaik. Keuntungannya bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa ketika Allah menakdirkan apapun kepada kita, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dalilnya apa itu, Ustaz? Dari mana kita mengetahui bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik? Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu lil mu'min." Nabi SAW mengatakan, aku kagum terhadap orang yang beriman. Jadi Nabi SAW terkagum-kagum melihat orang yang beriman. Kenapa wahai Nabi engkau terkagum-kagum? Innallaha la yaqdi qada'an illa kana khairan lahu. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidaklah ditakdirkan sesuatu untuknya oleh Allah, melainkan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk dia. Ini dalilnya bahwa takdirnya Allah untuk kita orang yang beriman pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak paham bahwa itu baik. Contoh, berobat belum sembuh. Secara hitungan manusiawi baik nggak? Baik nggak? Enggak. Yang bujangan, masih ada yang bujangan di sini? Masih ada? Masih. Nah, ngelamar ternyata tolak. Nah, sakit enggak hatinya? Sakit. Ya. Usaha bisnis gagal. Sudah nanam modal besar-besar ternyata gagal, rugi. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah itu yang terbaik. Sekalipun kita belum paham bahwa itu baik, kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak, belum sadar bahwa itu baik atau tidak karena keterbatasan ilmu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Sakit, siapa yang suka sakit? Ada nggak yang suka sakit? Ya ada. Semua kita benci sakit. Akan tetapi bisa jadi sakit itu baik buat kita. Mungkin nggak sakit baik buat kita? Mungkin nggak? Mungkin. Betapa banyak orang yang tobat ketika sakit. Baru sadar rokok itu berbahaya ketika sudah kena jantung. Kalau nggak kena jantung, nggak berhenti rokoknya. Akhirnya dikasih sama Allah jantung. Maksudnya sakit jantung gitu. Ya, dikasih sama Allah sakit jantung, baru sadar, oh ternyata rokok itu nggak baik buat saya. Akhirnya berhenti.
berobat. Begitu sembuh, merokok lagi. Berarti nggak mengambil hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu jelek padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu jelek buat kalian. Contohnya rezeki yang banyak. Suka nggak? Suka. Antum kalau misalnya kerja nih, disuruh milih antara yang sebulan gajinya 10 juta sama yang sebulan 1 juta, milih yang mana? 10 juta kan? Iya nggak? Iya nggak? Ada yang mungkin ada yang milih 1 juta? Kayaknya enggak, sama kita kayaknya ya. Semuanya pengen, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita diterima di perusahaan yang gajinya cuma 1 juta dan kita nggak diterima di perusahaan yang gajinya 10 juta. Kenapa? Karena Allah itu membagi rizki kepada hambanya bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membagi rizki sama kita bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, masing-masing dari kita pengen jadi orang kaya, iya kan? Coba anak tanya sama antum, ada nggak di antara antum yang pengen jadi orang miskin? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pengen jadi orang kaya. Iya kan? Itu keinginan kita. Anak tanya, antum semua orang kaya? Enggak. Berarti kan enggak sesuai dengan keinginan kita kan? Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rezeki kepada kita bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita sukai itu jelek buat kita. Betapa banyak orang-orang yang disayangi sama Allah dengan diberi kemiskinan, dia enggak suka. Akan tetapi Allah tahu kalau orang ini dikasih kekayaan, dia bakalan lupa kepada Allah Azza wa Jalla karena waktunya habis buat ngitung receh. Saking banyaknya recehnya itu sampai nggak sempat untuk ke masjid. Padahal dahulu ketika masih miskin, masya Allah, ya, selalu ke masjid. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia kemiskinan. Kenapa Ustadz kadang-kadang kita nggak paham? Bukan kadang-kadang, sering kita nggak paham. Jawabannya karena keterbatasan ilmu kita. Ada yang hafal doa istikharah di sini? Ada yang doa hafal istikharah? Hafal nggak? Allahumma apa sih nggak hafal Allahumma? Hafal Ustadz. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, engkau itu maha kuasa dan aku enggak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau ya Allah tahu, ana enggak tahu. Ini pengakuan. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa kita ini nggak tahu, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita sudah terbatas pengetahuannya. Semua pengetahuan kita terbatas. Karena terbatas pengetahuan kita, maka pilihan kita pun peluang untuk kelirunya sangat besar. Keliru memilih pasangan, ya. Keliru memilih pekerjaan, keliru memilih jenis bisnis, keliru memilih partner bisnis, keliru memilih kendaraan. Itu semuanya ada peluangnya. Kalau misalnya kita ingin hidup dengan enak, maka yakinlah bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti itulah yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah nanam saham, nanam modal, ternyata bisnisnya gagal, langsung kita katakan inilah yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini keuntungan yang pertama. Keuntungan duniawi yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah, dia akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, merupakan buah dari yang pertama. Hatinya akan terasa tenang.
Hatinya akan terasa nyaman ketika dia senantiasa mengatakan terserah Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia menghadapi segala ujian, dia serahkan itu semua kepada Allah, sehingga hatinya mudah untuk menerima apapun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sakit, dia katakan ini sudah takdir dari Allah. Dikasih kecelakaan sama Allah, ini sudah takdir Allah. Dikasih gagal bisnis oleh Allah, ini sudah takdir Allah. Sehingga dia menghadapi ujian ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Bedakan antara orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah, pasti hidupnya tidak tenang. Orang Jawa mengatakan selalu ngeresula. Apa ngeresula? Ngeresulo, selalu mengeluh, ya, selalu menggerutu. Hari-harinya nggak lewat dari dikit-dikit. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah, ya, kita lihat ada dua orang yang sakit, ya, ada dua orang yang sakit. Satu kamar mungkin ada dua bed, penyakitnya sama. Si A dan si B. Akan tetapi si A ini selalu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, zikir. Terus si B isinya cuma sakit. Padahal dia ngomong sakit, ya tidak akan mengurangi sakit, ya. Pernah nggak ada survei yang membuktikan kalau orang ngomong sakit itu bakalan sembuh? Nah, tambah sakit malah. Si A kenapa bisa seperti itu? Karena dia menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga hatinya terasa tenang, ya. Hatinya terasa nyaman dengan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, warda bima qasamallahu lak. Ridolah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian, takun aghnan nas. Niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa menerima berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang kaya adalah orang yang menerima berapapun yang Allah berikan kepada dia. Hari ini Masya Allah dapat dagangan dapat untung 50.000, kita katakan alhamdulillah. Esok harinya dapat untung 100.000, kita katakan alhamdulillah. Esoknya dapat untung 150.000, kita katakan alhamdulillah. Keesokan harinya dapat 10.000, kita katakan benar nih, benar. Semoga nanti praktek ya. Ya, anak nggak doakan antum besok dapat 10.000. Nah, cuman kalau besok dapat 10.000, ucapkanlah alhamdulillah. Warda bima qasamallah. Ridholah, terimalah apa yang dibagikan oleh Allah kepada kalian, takun aghnan nas. Kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Dan iblis paling gak suka kalau manusia seperti ini. Makanya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita ini gak rela dengan takdirnya Allah. Ada sebuah hadis yang nanti akan terulang insyaallah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sering kita baca, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Mukmin yang lemah punya kebaikan, mukmin yang kuat punya kebaikan. Walaupun kebaikannya mukmin yang kuat lebih besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasta'in billahi wa la ta'jaz. Avanza Silver B1293 TVS bisa dipindahkan karena menutupi jalan. B1786 PKC, ya,
Yang merasa, yang nggak merasa nggak usah pergi. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan wasta'in billahi wala ta'jaz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa in asabaka syai'un, seandainya kalian ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kalian terkena sesuatu, janganlah kalian mengatakan andaikan. Jangan berandai-andai. Ya, seandainya. Seandainya anak nggak kesini, maka anak nggak akan kayak gini. Ya. Contoh, siapa yang rumahnya di ini Jakarta mana nih? Selatan. Siapa yang rumahnya di Jakarta Pusat? Ada nggak di sini? Nggak ada. Subhanallah. Yang di Jakarta ada. Nah, kalau dari Jakarta Pusat mau ke Jakarta Selatan lewat mana? Yang paling sering? Lewat Sunter. Lewat apa? Yang keras dong. Kuningan. Ya, lewat Kuningan. Ada jalan lain nggak selain Kuningan? Ada apa? Apa? Manggarai. Ya. Biasanya lewat Kuningan. Biasanya lewat Kuningan. Mau ke Jakarta Pusat lewat mau ke Jakarta Selatan lewat Kuningan. Terus gitu. Suatu saat dalam hati pengen dia, sekali-kali kayaknya pengen lewat Manggarai. Ternyata lewat Manggarai bukan hanya macet, kecelakaan. Kecelakaan. Naik motor, jatuh, motornya lecet-lecet, tubuhnya lecet-lecet, masuk rumah sakit. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan seandainya. Coba kalau lewat Kuningan. Ini kalau orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Kenapa Ustaz? Karena nggak ada yang menjamin kalau kita lewat Kuningan nggak bakalan kecelakaan. Bisa jadi kalau Anda lewat Kuningan bukan hanya kecelakaan lecet-lecet, tapi kecelakaan dan patah tulang. Bukan cuma lecet. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sayang sama kita, Allah Azza wa Jalla tumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk lewat jalan lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya kalian tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian mengatakan andaikan saya melakukan seperti itu, niscaya tidak akan seperti ini. Terus yang betul bagaimana? Walakin qul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah, dan Allah terserah dia menakdirkan apapun. Kenapa Ustaz? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andaikan itu membuka pintunya setan. Coba bayangkan, antum kecelakaan, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Datang-datang istri langsung ngomong, mas, ngapain sih pakai lewat? Apa tadi? Manggarai. Ngapain sih iseng amat lewat Manggarai? Kan biasanya lewat Kuningan. Bayangkan, ini kita lagi sakit, disemprot pula sama istri. Kira-kira suaminya marah nggak? Marah, lagi sakit digituin. Akhirnya timbul cekcok. Itulah pintu setan. Ya. Seharusnya istri datang langsung dilus-elus, sabar mas, sabar. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Enak kalau kayak gitu. Ya. Hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang.
Dan orang yang tidak menerima takdir Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Sebagian orang mengira bahwa iman itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat dan seterusnya. Enggak. Iman di dalam agama kita itu cakupannya sangat luas. Di antara cakupan iman adalah iman dengan takdir. Dan orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, tenangnya hati kalau dia belum bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya salah seorang sahabat yaitu Ubadah ibn Samit pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ama haqiqatil iman. Engkau itu tidak mungkin akan bisa merasakan manisnya iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman kecuali setelah engkau meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah luput darimu, dan apapun yang Allah tidak takdirkan maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Diya Al-Maqdisi. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hatinya akan tenang. Yang ketiga, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Orang beriman diajarkan di dalam agama kita untuk selalu memiliki benang merah dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam agama kita hampir setiap aktivitas itu ada zikirnya. Hampir setiap aktivitas ada zikirnya. Contoh, mau makan, baca apa? Bismillah. Habis makan baca Alhamdulillah. Tok. Alhamdulilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wa lahu. Mau masuk masjid, ada doanya? Ada. Antum baca enggak tadi? Kayaknya lupa nih. Nah, lupa apa enggak tahu? Baca apa? Bismillah. Baca Bismillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar nanti Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hampir seluruh aktivitas ada doanya. Di antara doa yang diajarkan dalam agama kita adalah ketika musibah. Ketika mendapatkan musibah, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kelanjutannya? Ada enggak kelanjutannya? Allahumma jurni fi musibati. Terus wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang musibah, maka Allah menyebutkan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia akan mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Cuman sayangnya banyak di antara kita betul mengucapkan itu. Cuman kebanyakannya mengucapkannya kalau ada orang meninggal. Ya. Pernah nggak antum kehilangan sandal? Inna lillahi raji'un. Ada nggak? Orang yang di sampingnya, siapa yang meninggal? Iya kan? Karena selama ini image-nya inna lillahi itu adalah untuk orang meninggal. Padahal ayatnya sifatnya umum. Ya, ayatnya sifatnya umum. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sandal musibah enggak? Musibah. Ya. Kehilangan sandal musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak di antara kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkan akan tetapi kurang meresapi makna yang ada dalamnya. Ada sebuah kisah yang sering saya bawakan. Ini hadis yang diriwayatkan. Kisah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisahnya Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Bagus.
Abu Talha sama Ummu Sulaim. Pada suatu hari Abu Talha ini dan Ummu Sulaim diuji oleh Allah, anaknya sakit, ya, sakit keras, ya, sakit keras. Karena ada satu kepentingan, maka Abu Talha harus meninggalkan rumah karena keperluan yang mendesak. Ketika Abu Talha keluar, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang solehah, dia mengatur siasat bagaimana caranya supaya Abu Talha ketika pulang dia tidak kaget, ya. Maka Ummu Sulaim pun pesan kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang mengabari Abu Talha bahwa anaknya sudah meninggal. Biar saya yang nanti ngatur bagaimana cara menyampaikannya. Ternyata betul. Ketika Abu Talha pulang, tanya gimana anak kita? Alhamdulillah sudah baikan. Ya, alhamdulillah sudah baikan. Ya, tadi batuk-batuk, sekarang udah tenang sekali. Gak batuk-batuk lagi. Ya nggak mungkin batuk-batuk, kalau batuk-batuk berarti hidup lagi. Ya. Akhirnya dan Ummu Sulaim nggak cukup hanya itu, dia menyiapkan makanan. Ya, menyiapkan makanan yang lezat untuk suaminya. Sehingga Abu Talha pulang lapar, langsung makan kayak nggak ada apa-apa. Memang dia pikir nggak ada apa-apa, makan kenyang. Nggak cukup sampai di situ, Ummu Sulaim berdandan. Ya, Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya. Orang baru bepergian biasanya kan kangen sama siapa? Sama istrinya, sama istri dan anaknya. Akhirnya subhanallah, malam itu bukan hanya berdandan, bukan hanya makan kenyang si Abu Talha, sampai melakukan hubungan suami istri. Sudah tenang, orang habis bepergian kan sudah kenyang, sudah melakukan hubungan suami istri, sudah selesai. Baru ketika tenang itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau misalnya ada orang nitip sesuatu sama engkau, ya, kemudian dia pengen mengambil titipannya itu, apakah pantas dan boleh bagi kita untuk menolaknya? Ya enggak lah, itu kan bukan barang kita, kata si Abu Talha kepada istrinya. Enggak, bener nih, iya. Kalau ada orang larang gimana? Ya enggak boleh, salah. Ya, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini sudah terjerat, ya, sudah terjerat dengan apa yang dia sampaikan tersebut dalam tanda kutip, maka Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya titipan yang Allah berikan kepada kita sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla, alias anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Tenang, ya. Istri antum kayak gitu nggak? Hah? Kayak gitu nggak? Insya Allah, ya, semoga seperti itu. Sebagian istri enggak, begitu pulang, Pak, mati. Apanya yang mati? Ya, lihat bagaimana orang itu kalau zikir, ya, zikir dan zikirnya itu diresapi akan ngefek, ya, akan ngefek kepada perilakunya. Kenapa banyak orang zikir tapi perilakunya, ya, tidak sesuai dengan zikirnya? Kerajinan dia dalam berzikir itu tidak tercermin dalam perilaku kesehariannya, karena dia zikirnya sekedar zikir, tidak diresapi maknanya. Enggak seperti Ummu Sulaim yang dia betul-betul memahami arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Nanti kita akan jelaskan keuntungan yang ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Kemudian ini akan kita katakan, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Berilah ganti yang lebih baik. Dalilnya doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amara Allahu
Seandainya muslim ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seandainya seorang mukmin ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan doa tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya subhanallah, ini perlu kita hafal ini. Jadi antum kehilangan sandal, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang baik. Nih ada sandal lebih bagus nih sampingnya. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya nanti mungkin Allah akan ganti. Ya, ada orang teman, mungkin dia jualan sandal, dia tawarin sandal buat kita lebih bagus, mungkin. Ya. Makanya salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Salamah. Kalau tadi Ummu Sulaim, ini Ummu Salamah. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Iya kan, Ummu Salamah. Suaminya kan Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dunia, gugur di medan pertempuran. Sedih kehilangan suaminya yang sangat soleh. Diingatkan sama beberapa temannya, wahai Ummu Salamah, jangan lupa baca doa yang diajarkan dalam agama kita. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah baca doa ini, dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, kata istrinya, Abu Salamah ini orang yang baik sekali sama saya. Saya pikir gak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu rumahnya pertama kali yang diinjak oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali rumah yang ditinggali rumahnya Abu Salamah. Ini manusia yang sangat baik. Akan tetapi Ummu Salamah tetap dia mengamalkan doa tersebut, dan dia mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Ternyata apa? Allah kasih ganti Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilamar sama Rasulullah SAW. Bayangkan, dilamar kok sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum bapak-bapak kalau ditinggal mati, ditinggal wafat oleh istri, ya doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa tahu dikasih istri yang lebih kaya, yang lebih soleha, yang lebih cantik. Sama ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Jadi nggak ada istilah kita ini harus sehidup semati, omong kosong. Ya, yang ada itu adalah sehidup mati sendiri-sendiri. Mana ada mati bareng-bareng. Ya, maksudnya kalau kita misalnya antum nih cinta banget sama istri meninggal, antum mau nemeni di kuburan? Nggak mau. Istri juga sama. Jadi nggak usah lah pakai terlalu apa? Lebay. Nggak usah terlalu lebay sehidup semati. Ya. Mah kita sehidup mati sendiri-sendiri. Nggak usah ngomong sehidup semati. Ya, kayaknya belum pernah nemu saya. Kayaknya belum pernah nemu ada orang betul-betul setia sampai masuk ke kuburan nemeni suaminya atau istrinya, kayaknya enggak ada. Ya, ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Dan tiga ini sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Nah, sekarang keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Apa keuntungannya kalau orang mengucapkan terserah Allah dan keuntungan itu bersifat ukhrawi? Jadi berarti udah tiga ya. Sekarang kelanjutannya berarti yang keempat. Yang keempat, keuntungan ukhrawi akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
akan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bersifat atau berbentuk surga ya dari Allah Azza wa Jalla, dan ridha. Antara ridha sama surga ini besaran mana? Lebih istimewa mana antara dapat surga sama dapat ridho Allah? Ridho. Yakin? Antum mau dapat ridho nggak dapat surga? Ya tidak mungkin, orang udah dapat ridho ya mesti dapat surga. Ya. Dalilnya apa Ustadz kalau ridho? Sebelum kita bicara masalah ridho, kenapa Ustadz kalau orang mengatakan terserah Allah itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah? Jawabannya karena dia telah menjalankan keimanan. Ya, telah menjalankan keimanan. Karena terserah Allah ini kan bagian dari iman kepada takdir. Jadi ketika dia mengucapkan ini, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sedang mempraktekkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang secara spesifik adalah iman kepada takdir. Dan Allah dalam Al-Quran menjanjikan buat orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? 72. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji untuk kaum mukminin dan kaum mukminat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan akan mendapatkan rumah-rumah yang luar biasa bagusnya di dalam surga Aden, wa ridwanum minallahi akbar. Ini dalilnya bahwa ridho Allah lebih utama dari surga. Setelah Allah menyebutkan surga, kemudian Allah mengatakan wa ridwanun minallahi akbar, dan ridhonya Allah itu lebih besar. Jadi ridho Allah itu lebih besar dibandingkan surganya. Ini dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bercerita tentang salah satu dialog di hari kiamat yang terjadi antara Allah dengan penghuni surga. Apa isi dialog tersebut? Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penghuni surga. Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Maka para penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami mendengar panggilanmu wahai Rabbi, kami senang mendengar panggilanmu. Fayaqulu hal radhitum. Allah bertanya, apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah nyaman? Apakah kalian sudah senang dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian? Fayaquluna wa ma lana la nardha. Wahai Rabbi, apakah pantas kami tidak ridho? Jadi Allah tanya sama penghuni surga, kalian sudah ridho apa belum? Penghuni surga menjawab, masa kami enggak ridho? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau ya Allah sudah memberikan kepada kami pemberian karunia yang tidak pernah engkau berikan kepada salah satu di antara hamba-Mu. Fa yaqulu ana a'tikum afdala min dzalik. Allah mengatakan, saya akan beri kalian yang lebih istimewa dibandingkan yang kalian nikmati saat ini. Subhanallah. Sudah dapat surga, Allah katakan, aku akan kasih yang lebih baik dari itu. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dzalik. Maka orang-orang yang ada di surga mereka bertanya-tanya keheranan, ya Allah, apa lagi ya Allah? Adakah ya Allah yang lebih utama dari itu? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Yang lebih utama dari itu adalah aku ridho kepada kalian, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Ini keuntungan yang keberapa? Yang keempat, akan mendapatkan pahala dan ridha dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan di antara jalan mendapatkan ridha adalah ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir,
di antara keuntungan orang yang ridha ya dengan takdir Allah akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik atau yang buruk, terutama yang buruk, kita akan berguguran dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Masing-masing dari kita, termasuk yang ngomong dosanya banyak. Dan kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Salah satu cara supaya dosa kita berguguran adalah dengan menerima takdir Allah, bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham. Manakala seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gangguan, dengan kesusahan yang sangat diderita, hatta syaukata yushaquha, sekalipun itu hanya terkena duri. Bayangkan, terkena duri. Illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan dengan musibah itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Tapi syaratnya ketika dapat musibah itu harus sabar menerima. Ibu-ibu biasanya kan lagi tanaman ya, lagi motongin tanaman, motongin mawar, gak sengaja mau matahin bunga atau matahin dahan, salah megang, terkena duri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Hilang dosanya sebagian. Ya. Kita di jalan kesandung ya, kesandung, akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Berkurang dosa kita. Syaratnya yang keluar itu ya, bukan yang keluar ya, yang kakinya yang kakinya 4 ya, bukan ya. Kalau kakinya 4 ya bukannya kurang dosa, malah nambah dosa ya. Ini keuntungan yang kelima, yang terakhir. Kita ulangi, apa keuntungannya? Yang pertama, akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Hatinya tenang. Yang ketiga, gantinya lebih baik. Yang keempat, pahala dan ridho Allah. Yang kelima, akan digugurkan dosa. Yang terakhir pembahasan kita, bukan berarti ketika kita katakan terserah Allah kita ini nggak usaha. Nah, ini penting ya. Jadi ada sebagian orang, kenapa ente nggak kerja? Terserah Allah ngasih rezeki anak berapa? Bukan terserah Allah, ente kan belum berusaha. Terserah Allah itu ketika sudah berusaha. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang tadi saya bacakan tentang mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, kapan kita mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al, ini sudah takdirnya Allah. Setelah Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Jadi setelah bekerja baru katakan Anda dapatnya cuma segini. Terserah Allah Subhanahu wa taala membagi. Jadi berusaha. Kapan kita katakan ini sudah takdir Allah? Setelah berobat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Jadi bukan berarti kita ini habis ini semuanya pada di rumah semuanya, terserah Allah. Ya, ditanya, "Bu, kenapa enggak masak?" Terserah Allah. Ya, masakannya mana? Kalau masakan sudah masak terus gosong baru ngomong terserah Allah, ini sudah takdir Allah. Ya, belum masak ngomong terserah Allah gimana? Ya, belum bekerja sudah ngomong terserah Allah. Bekerja. Kita tetap bekerja. Kita tetap berusaha. Akan tetapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan atau menggunakan kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sering dengar di lingkungan kadang-kadang kalau ada kena musibah kita nasihatin saudara itu kita harus ridho atau ikhlas. Yang saya tanyakan, beda ikhlas dengan ridho itu apa Pak Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda antara ikhlas dengan ridho, sebenarnya yang pasnya itu ridho. Ya kalau kita dapat musibah yang ikhlas, yang ridho, sebenarnya pasnya adalah ridho. Ikhlas itu lebih terkait dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi pasnya itu sebenarnya adalah ridho. Ya, kita harus ridho. Ridho artinya menerima. Ya, ridho artinya menerima dengan sepenuh hati. Kalau ikhlas artinya memurnikan. Kalau ikhlas artinya adalah memurnikan. Ustadz, apakah termasuk kehendak Allah kalau kita mendapatkan pemahaman yang salah? Apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk semuanya takdir dari Allah. Cuman, ada cumannya, manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Ya. Apakah orang yang mendapatkan pemahaman yang salah ini atau menyimpang, dia sudah berusaha atau belum? Ya. Apakah usahanya sudah maksimal atau belum? Ataukah dia masih tertutup dengan pintu tebal fanatisme, sehingga dia tidak mau untuk membaca, dia tidak mau untuk mendengar, merasa dia sudah benar, sehingga ketika dikasih masukan, padahal masukannya sesuatu yang jelas ada dalilnya, ada keterangan dari para ulama, dia menolak dengan alasan ini sudah warisan dari nenek moyang. Ya kalau kayak gini berarti belum berusaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kemudian dia dapatnya seperti itu, atau di negerinya, di tempatnya tidak ada yang mengajarkan kebenaran, ya itu lain masalah. Ya, itu lain masalah. Nah, apakah mencari barang yang hilang tidak termasuk ridho? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Ya kalau misalnya kayak gitu nanti motor kita hilang, dibiarin aja. Kita tetap berusaha. Cuman setelah berusaha, kok ternyata nggak ketemu, nggak berhasil, sudah lapor polisi, sudah kita cari-cari kemana, kesana kemari, kok nggak ketemu, itu baru kita katakan terserah Allah. Berusaha menerima musibah, akan tetapi hati masih mengganjal. Apakah ini manusiawi? Tergantung makna mengganjalnya apa. Tergantung makna mengganjalnya. Kalau mengganjalnya perasaan sedih, manusiawi. Masa istrinya meninggal nggak sedih? Antum kalau istri meninggal sedih nggak? Kok diam? Mencurigakan nih bawa nih. Antum kalau istri meninggal sedih nggak? Nah, gitu dong. Ya, masa istri meninggal nggak sedih? Manusiawi sedih. Ya, kalau yang dimaksud mengganjal itu adalah sedih, manusiawi. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja pernah sedih. Ya, pernah menangis ketika putra beliau siapa? Ibrahim. Ya, ketika putra beliau Ibrahim wafat, Nabi SAW sedih. Ya, sampai ditanya sama Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau nangis. Jadi dikiranya Nabi itu enggak nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha rahmah, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, tangisan ini merupakan bentuk dari kasih sayang. Justru kalau misalnya antum anaknya meninggal, kok nggak nangis, malah alhamdulillah, itu mencurigakan itu. Ya. Jadi nangis wajar. Cuman apa yang nggak boleh? Nabi SAW melanjutkan, innal aina tadma wal qalba yahzan. Mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu yang enggak boleh. Bagaimana membedakan sesuatu yang tidak tercapai karena masih kurang usahanya dengan memang sudah takdir? Bagus.
Ya, bedanya apakah kita sudah maksimal berusaha atau belum? Apakah kita sudah maksimal berusaha menggunakan cara yang halal atau belum? Perhatikan, maksimal usaha yang halal. Ya, kenapa harus kayak gitu? Karena nanti bisa aja orang sudah daftar ke perusahaan, sudah berbagai cara, sudah kita bawakan CV kita, ya, kita sudah bawakan kelebihan-kelebihan kita, seluruh sertifikat yang kita punya sudah. Kita sudah berusaha ngomong kepada orang yang dekat dengan perusahaan, ternyata nggak diterima. Wah, kayaknya belum maksimal nih, masih kurang apa? Pelicin. Nah, kalau itu enggak, ya. Jadi kalau kita sudah maksimal pakai cara yang halal, ya, dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan, kok kemudian ternyata gagal, maka berarti memang itu sudah takdir Allah. Tapi kalau belum maksimal, ya, oh masih ada sertifikat yang belum kebawa, oh kita masukkan, itu berarti belum maksimal. Kalau sudah maksimal, kita usahakan dan kita memakai cara-cara yang halal, maka saat itu baru kita katakan ini sudah takdirnya Allah. Apakah kita setiap mendapatkan musibah berarti kita banyak dosa? Musibah itu tidak mesti indikasi seorang dapat musibah, seorang banyak dosa. Bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan terus kasih dia ujian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya, maka Allah akan kasih dia ujian terus. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon kelapa, semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Beda dengan rumput teki. Nah, tahu rumput teki? Rumput yang kecil-kecil. Itu paling kena angin dikit sudah. Kalau kelapa, luar biasa. Ya, dia akan terkena angin luar biasa seperti itu. Semakin seorang hamba tinggi imannya, maka dia akan semakin mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla, supaya nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus bagaimana kita tahunya Ustadz, apakah ini bentuk untuk mengangkat derajat sama untuk menghapuskan dosa? Lihat aja dari diri kita. Lihat aja dari diri kita. Kita ini bagaimana? Apakah lagi banyak dosa atau tidak? Ya. Kalau kita dapat musibah kemudian kita ingat, oh iya saya baru melakukan dosa, oh berarti ini untuk mengurangi dosa. Ya. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah taat kepada Allah kemudian tetap diuji sama Allah, maka bergembiralah, itu pertanda cintanya Allah kepada kita. Semoga bagaimana kaitannya takdir yang setelah melalui proses istikharah kemudian berubah? Contoh, setelah istikharah kita menikah dengan si A, setelah berapa tahun menikah ada masalah, lalu istikharah lagi dan akhirnya bercerai. Ya betul, istikharah yang pertama benar, istikharah yang kedua juga benar. Ya, jadi nggak ada Allah menakdirkan keliru, itu nggak ada. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa istikharah itu mesti akan terus kayak gitu. Ya. Seperti contohnya kayak gini. Jadi kita sudah istikharah. Jadi selama sekian tahun Anda menikah dengan dia, baik. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan permintaan kita. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa setelah 4 tahun kamu nggak baik sama dia, kamu harus pisah. Akhirnya kita istikharah, dikasih pisah sama Allah Azza wa Jalla. Pendek kata, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Di awal musibah biasanya kita tidak terima. Dengan berjalannya waktu akan pasrah kepada Allah, tapi kadang-kadang sering ingat kembali, kemudian segera sadar kembali. Ya berarti keimanan kita atau keimanan penanya atau siapa yang mengalami seperti ini masih belum terlalu kuat. Karena justru kesabaran itu adalah di awal musibah. Nabi SAW mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang hakiki adalah ketika pertama kali kita kebentur musibah. Itulah sabar yang hakiki. Kalau sudah 10 tahun, masa 10 tahun masih sedih? Ya lupalah.
Ya, justru ketika pertama kali itulah ujiannya. Ya, makanya ya perlu kita tingkatkan, kita latih diri kita untuk bisa bersabar di pertama kali ujian menimpa. Ustaz, apabila hak kita diambil sama orang, apakah kita juga harus bersikap terserah Allah? Sedangkan jelas sekali kalau hak tersebutlah milik kita. Ya kalau kita bisa mempertahankan, kita pertahankan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Bayangkan. Ya. Barang siapa yang mati gara-gara mempertahankan hartanya yang mau dibegal, ya, maka dia mati syahid. Ustaz, anak masih pengen hidup. Ya udah kasih aja sama dia. Kalau masih pengen hidup, tapi berusaha. Kita berusaha. Kalau misalnya kita sudah ngelihat kita nggak mampu lagi, lari aja. Ya. Kalau kita masih mampu, kita pertahankan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, ya, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apakah yang dimaksud ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah? Maksudnya kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah akan ridho sama kita. Itu maksudnya. Jadi kita dalam hadis itu dijelaskan supaya kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan keridhaan orang tua. Itu maksudnya. Karena kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah pun akan ridho sama kita. Tapi syaratnya, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau suami yang diambil orang alias poligami, apakah kita akan mendapatkan suami yang lebih baik? Emang suami yang berpoligami gak baik? Tergantung, ya, tergantung apakah suaminya ini adil atau tidak dalam berpoligami. Jadi kalau misalnya suaminya adil, maka ya saya tidak anjurkan untuk berpisah, ya. Untuk membiarkan suami kita diambil sama madu, ya, sama madu kita, ya. Madu memang manis, termasuk kalau di madu, iya Bu. Madu itu manis, apalagi kalau di madu. Jadi tergantung. Kalau misalnya suami itu bisa berbuat adil, maka sebaiknya jangan minta pisah. Tapi kalau misalnya suami tidak berbuat adil, dizalimi dan seterusnya, ya, dan Anda merasa itu sudah tidak cocok lagi dan Anda sudah tidak diabaikan lagi oleh suami Anda, ya tidak mengapa, ya, untuk melakukan perceraian, walaupun perceraian itu adalah solusi yang terakhir, kayak amputasi tadi. Jadi kalau nggak bisa ini baru amputasi. Kalau nggak bisa dengan rekonsiliasi, kalau sudah nggak bisa lagi dengan musyawarah, ya sudah berusaha maksimal, baru kemudian cerai, mintalah yang terbaik, dikasih ganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Anda dihadapkan dengan pilihan. Ketika kita mendapatkan berita duka dari tetangga yang meninggal, apakah Anda harus pulang dulu atau melanjutkan mengikuti kajian? Tergantung apakah mendesak sekali atau tidak. Kalau misalnya Anda ini dapat kewajiban untuk mensucikan jenazah dan tidak ada yang lain, maka sebaiknya segera pulang. Tapi kalau misalnya hanya sekedar takziah dan bisa untuk bertakziah setelah selesai kajian, ya dirampungkan aja kajiannya. Ustadz, apabila kita niat berusaha untuk melakukan bisnis atau usaha kerja, akan tetapi usaha itu cenderung beresiko, akan tetapi kita yakin dan mampu menghadapi resiko tersebut, apakah itu termasuk dosa? Ya namanya kerja nggak mungkin nggak ada resiko, cuman kan kita ngelihat resikonya ini terlalu besar atau tidak.
Ya kalau misalnya kita merasa dengan bantuan Allah kita mampu, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan merasa diri kita itu hebat dengan sendirinya tanpa bantuan dari Allah. Tidak apa-apa. Akan tetapi bergantungnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Apabila suami menikah lagi tapi caranya tidak syar'i dengan melakukan dosa besar, ini bukan menikah, ini berzina namanya. Lantas istri khulu, apakah istri tersebut termasuk ridho akan takdir Allah dikarenakan dia tidak mengganggu rumah tangga suaminya dan ia menerima suaminya berkeluarga lagi? Boleh. Jadi ketika istri minta khulu karena suaminya berzina, boleh, tidak apa-apa dalam agama kita. Ya. Walaupun kalau memang bisa Anda nasihati, ya itu lebih baik lagi. Ya, Anda bisa nasihati lebih baik lagi. Siapa tahu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda lihat dia sudah sulit untuk diperbaiki, ya tidak apa-apa untuk meminta atau untuk khulu karena alasan yang tadi disebutkan. Ustadz, kami sepasang suami istri ditakdirkan tunanetra. Sebelum kenal sunnah, kami seakan tidak menerima takdir ini. Akan tetapi alhamdulillah sekarang kami serahkan kepada Allah. Semoga ujian ini ada hikmahnya. Tapi kenapa kadang masih suka kambuh suuzonnya kepada Allah? Syukron atas jawabannya. Pasti ada hikmahnya, walaupun kita tidak sadar. Di antara hikmahnya adalah mata kita, mata bapak menjadi atau ibu terhindar dari sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Ya. Yang berbahaya adalah orang yang buta mata hatinya. Itulah yang berbahaya. Kalau orang hanya buta mata kepalanya, ya, itu tidak terlalu berbahaya. Bahkan seringkali itu sangat baik untuk seseorang. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manubtuliya bihabibataihi. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan dua bola matanya, ya, fasabara, kemudian dia bersabar, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Apa ada hikmah yang lebih besar dari surga? Tidak ada. Itu sudah hikmah yang paling besar. Ya. Makanya banyak ulama-ulama kita yang diuji oleh Allah dengan kebutaan. Akan tetapi mata hati mereka enggak buta. Ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, beliau buta. Akan tetapi subhanallah mata hatinya tajam sekali. Bisa jadi karena mata yang ada di kepalanya itu dijaga betul, ya, dari hal-hal yang haram sehingga tajam mata hatinya. Ya, beda dengan orang-orang yang melihat matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga mata hatinya menjadi tumpul. Karena mata yang ada di kepalanya ini dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Allah Azza wa Jalla jadikan mata hatinya tumpul. Tumpulnya gimana Ustaz? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya. Gak tersentuh ketika dikasih nasihat. Baca Al-Quran tidak bisa meresapi maknanya. Sulit menerima takdir Allah. Maka saya katakan kepada bapak dan ibu bahwa bersyukurlah kepada Allah, Anda ditakdirkan seperti itu darinya. Dan hikmahnya diantaranya adalah bahwa kita akan terhindar dari maksiat yang namanya maksiat mata, zina mata. Kemudian juga Nabi SAW menjanjikan surga. Ustadz, jika seseorang belum dikaruniai buah hati dan dia berpikir bahwa mungkin itu sekarang yang terbaik, jika punya anak mungkin tidak baik untuk dunia dan akhiratnya, apakah pemikiran itu dibenarkan dan termasuk pasrah dan husnudzon kepada Allah? Iya, benar. Itu benar. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu membagi-bagi keturunan. Nah, ada yang dapat anak laki-laki, ada yang dapat anak perempuan. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha.
dan ada yang dapat anak laki-laki dan perempuan. Terus yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada yang Allah jadikan mandul. Kemudian Allah mengatakan innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui. Jadi Allah tutup firman-Nya dengan menyebutkan salah satu nama Allah yang mulia, yaitu alimun khabir, maha mengetahui, ya, maha mengetahui apa yang terbaik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengarunia keturunan kepada kita, mungkin itulah yang terbaik, bahkan itu yang terbaik. Bisa jadi kalau kita dikasih keturunan sama Allah, mungkin keturunan kita tidak baik perilakunya, sehingga bukannya menjadi amal jariyah, malah menjadi dosa jariyah. Mungkin, ya. Atau mungkin kita dianggap oleh Allah belum mampu untuk memiliki anak. Betapa banyak orang-orang yang dikasih anak kemudian tidak mampu, ya. Artinya kalau sekarang ini belum dikarunia Allah, itulah yang terbaik. Akan tetapi kalau memang masih bisa berusaha, maka berusahalah semaksimal mungkin. Macam-macam lah pengobatan-pengobatan seperti itu. Yang penting bukan dengan cara-cara yang haram. Apa obatnya untuk mengurangi kesedihan yang agak berlarut-larut? Obatnya diantara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW adalah membandingkan musibah yang kita alami dengan musibah wafatnya Rasulullah SAW. Bahwa sebesar apapun musibah yang kita alami, tetap lebih besar musibah wafatnya Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Ya, misalnya kita kehilangan satu anak, ada orang kehilangan anaknya semuanya. Jadi dengan seperti itu akan terasa ringan dengan izin Allah Azza wa Jalla, sambil terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dalam masalah mendapatkan pasangan hidup, sampai di mana kita mengetahui itu takdir kita atau jodoh kita, bila kita mempunyai pilihan yang lain, sampai menikah dengan wanita tersebut. Ya, sampai menikah. Misalnya ada pilihan laki-laki, ada 10 wanita ngantri. Masya Allah. Ini kenapa nih? Ya, ada laki-laki 10 wanita ngantri, bingung ini yang mana. Kapan Ustadz kita tahu itu jodohnya? Kalau sudah nikah, itulah jodohnya. Kalau belum nikah ya masih belum tahu. Ya, masih belum tahu. Tentunya setelah beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustadz, saya mau berterima kasih atas pencerahan ini, karena biasanya bila saya tersandung atau apapun kecuali orang meninggal, saya selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang saya ingin tanyakan, istighfar astagfirullahaladzim selain setelah sholat, kapan lagi dibacanya? Oh, banyak. Setelah melakukan perbuatan dosa, astagfirullah, ya. Setelah melakukan perbuatan dosa, ya. Atau juga di sepanjang hari kita memang diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW dalam sehari bisa sampai berapa kali? 100 kali. Bahkan dalam satu kali duduk beliau sampai 100 kali. Seorang dizalimi orang lain, dia tidak terima, menyimpan dendam, tidak ridho. Apakah orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala karena dizalimi, atau berdosa karena tidak sabar? Berdosa, ya. Orang itu dizalimi akan mendapatkan pahala ketika dia ridho. Kalau dia dendam, gimana mau dapat pahala? Ya. Makanya rugi. Saya katakan, orang yang dizalimi kemudian nggak terima, dia protes. Dalam arti dia dendam sama orang yang menzalimi, dia rugi. Rugi di dunia dan di akhirat. Di dunianya sudah dizalimi, di akhiratnya nggak dapat pahala. Mendingan, ya, kalau kita dizalimi, ya, kita merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita di dunianya terasa sakit, akan tetapi kita akan tenang hatinya, dan di akhirat akan mendapatkan pahala insya Allah dengan keridhaan kita atas musibah yang menimpa kita. Saya dan suami disuruh berhaji oleh anak saya, sedangkan uang anak saya
yang buat saya dan suami saya untuk haji adalah uang yang disiapkan oleh saya dan anak saya untuk nikah anak saya. Tapi anak saya bilang pakai aja uangnya buat berhaji dulu. Insya Allah Allah akan permudah buat saya jodoh, akan permudah buat saya. Lagian jodoh itu belum tentu. Sedang kalau buat haji orang tua dulu pasti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Bagaimana menurut Ustadz dengan keputusan anak saya itu? Ini sudah terjadi apa belum? Ya, sudah didaftarkan atau belum? Kalau sudah didaftarkan, ngapain ditanyakan? Kalau udah didaftarin kan nggak boleh lagi untuk dicabut lagi. Ya, kalau belum terjadi, nggak apa-apa ditanyakan. Tergantung anaknya ini sudah mendesak atau enggak nikahnya. Ya, kebutuhan anak untuk menikah sudah mendesak atau belum? Dalam arti anak ini sudah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan maksiat gara-gara mengundur nikah atau tidak. Kalau sudah sampai taraf seperti itu, maka sebaiknya untuk apa? Nikah terlebih dahulu. Demi untuk menyelamatkan agama. Demi untuk menyelamatkan agama. Sedangkan ibu atau bapak selama uang itu belum ada, maka ibu dan bapak belum mampu, belum masuk kategori mampu untuk berhaji. Taib, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.